jamaah masih di Islam itu Indah. Baik untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema simpanan saldo akhirat. Masya Allah tadi sudah dapat 3 kunci. Yang pertama supaya pundi-pundi atau saldo kita di akhirat bertambah terus. Kita harus cinta dulu sama Allah, sama sahabat Allah tentunya juga sama sesama muslim. Yang kedua juga sahabat yang soleh. Nah itu juga akan menambah pundi-pundi saldo kita. Lalu juga tadi yang ketiga dibahas oleh Ustaz Syam ada zikir yang sangat mudah tapi berat sekali timbangannya nanti di akhirat. Masya Allah. Siapin catatannya jamaah karena nanti kita akan tanya-tanya lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Aduh, Masya Allah, hati ini langsung nyes gitu nontonnya tuh. Jadi Ada, malu ya jadi buat malu orang ya. yang males. Betul. Ini mungkin ada 1 banding 1000 nih orang-orang seperti Pak Suraji, seperti tayangan barusan luar biasa, muridnya banyak banget. Nah saya mau lanjut ke Ustadz Syam nih. Ustadz, apa nih? Iya, lanjut. Apakah video tadi ada hubungannya nggak sih sama tema kita hari ini, simpanan saldo di akhirat? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk saat ini dan hubungannya sama video tadi apa? Mohon penjelasannya Guru, Baik, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Nabil, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dan takwa itu tidak pernah berdiri sendiri. Ada perintah selanjutnya. Nah dalam ayat ini wabil khusus Allah 2 kali menyebutkan takwa. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu ada lagi bertakwalah kepada Allah. Dan di antara 2 perintah takwa ini ada di tengah-tengahnya Allah katakan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan saldo akhiratmu. Perhatikan saldo esok harimu. Perhatikan hari esokmu. Hari esok yang dimaksud adalah akhirat kita. Banyak orang yang memperbanyak investasi di dunia. Tapi dia lupa untuk memperbanyak investasinya untuk akhiratnya. Maka hari ini subhanallah kita membahas tema yang luar biasa. Agar kita sama-sama saling mengingatkan. Supaya kita bukan hanya memperhatikan saldo dunia kita. Review saldo kita di dunia. Tapi kita juga harus mengingat-ingat. Sudah berapa banyak saldo kita untuk akhirat kita kelak. Karena semua orang pasti akan menuju akhirat. Tidak satupun orang yang tidak menuju akhirat. Maka selanjutnya simpanan saldo akhirat yang keempat. Subhanallah yang disediakan oleh tim kreatif Islam itu indah. Dari tim Islam itu indah bahwasanya apa itu saldonya? Yakni profesi ataupun pekerjaan. Oh bisa ya pekerjaan jadi saldo akhirat. Bisa ya pekerjaan ini menjadi penyelamat seseorang di akhirat nanti. Subhanallah. Siapa yang menunjukkan satu jalan menuju suatu kebaikan, maka dia dapat pahala juga. Siapa yang memberikan jalan kepada satu kebaikan, dia pula akan mendapatkan pekerjaannya daripada pahalanya, daripada apa yang ditunjukkannya tadi. Maka subhanallah, 1 pekerjaan yang seperti apa yang menjadi saldo akhirat? 1 pekerjaan dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga. Pekerjaan dalam rangka karena ingin memberikan nafkah kepada istri. Pekerjaan dalam rangka supaya bisa menyekolahkan anak. Supaya bisa menjadi anak yang pandai, anak yang saleh, anak yang salehah. Justru pekerjaan ini kita kelihatan, oh kan wajib. Justru yang wajib-wajib itu dicintai Allah. Karena kapan kita tinggalkan yang wajib, maka berarti kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari pekerjaan, mengambil pekerjaan, mencintai pekerjaan, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bisa menjadi saldo akhirat. Yang pertama, karena niatnya mencari nafkah. Yang kedua, tidak mendahulukan pekerjaannya dibandingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menjadikan pekerjaannya adalah ibadah. Oh, gimana caranya? Kan Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah. Berarti pekerjaan itu bisa menjadi ibadah. Gimana caranya? Mulai dengan bismillah, selesaikan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka pekerjaan terus akan terus berberkah. Berarti pekerjaannya ini adalah menjadi saldo akhiratnya. Subhanallah. Mulaikan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Yang ketiga, dia bersusah payah mencari yang halal dan menjauhi yang haram. Oh, di depan mata ada yang haram, nilainya berlipat ganda. Tapi dia tahu, ya Allah, saya ini beriman kepadamu. Saya melihat ada yang banyak di sana, tapi saya tahu itu haram. Dan saya bertahan di sini, meskipun lebih sedikit hasilnya di sini, tapi saya bertahan dengan yang halal. Orang yang mempertahankan yang halal, menghindari yang haram, bukankah itu adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala? Aduh, Masya Allah, luar biasa. Berarti contoh tadi video Pak Suraji itu adalah salah satu contoh pekerjaan yang punya simpanan tabungan di akhirat Oh, yang Masya besar Allah. sekali ya, luar biasa. Dan banyak juga profesi-profesi yang luar biasa, jasanya besar sekali seperti para guru, para dokter, juga para pemangku kebijakan di pemerintahan juga itu. Wah, godaannya sangat besar, tapi di saat bisa amanah itu berarti luar biasa juga pahalanya. Baik, Masya Allah, jamaah, kita lanjut lagi nih bahas tema kita hari ini tentang simpanan saldo akhirat. Nah, saya agak penasaran nih, untuk yang satu ini katanya ada hubungannya sama tempat tidur. Nah, kita ke Habib dulu deh. Habib, apa nih? Ini mengenai simpanan saldo yang selanjutnya. Katanya ada hubungannya sama tempat tidur. Katanya orang yang jarang tidur atau bahkan jauh dari tempat tidur, itu punya simpanan saldo yang besar nanti di akhirat. Nah, saya masih belum ngerti nih, gimana sih maksudnya Habib? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik. Yang penting nggak tidurnya jelas dulu untuk kamu. Oh, itu dia. Kalau jauh dari tempat tidur tapi tidur sama aja. Izin Mas Silakan, Mikdad, Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang yang jauh dari tempat tidur. Tergantung jauh dari tempat tidurnya ngapain. Betul. Jadi kalau jauh dari tempat tidur terus begadang, joget, ya itu enggak termasuk. Jadi begini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan apa tatajafa junubuhum anil madaji, ya di dalam ayat itu, jauhnya lambung mereka dari tempat tidur mereka adalah karena mereka mengerjakan sholat malam, ya. Hadirin wal hadirat, kalau kita membuka Al-Quran, satu-satunya sholat sunnah yang dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sholat tahajud atau sholat malam, ya. Kita melihat misalnya ada sholat sunnah yang lain, sholat duha tidak disebut secara jelas, hanya dikatakan wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha, tidak disebut sholat duha, ya. Jadi artinya di situ ada sholat duha, ada juga sedekah pada waktu duha, berzikir waktu duha, macam-macam. Ada lagi sholat hajat tidak disebut secara jelas dalam Quran. Sholat taubat juga begitu. Tapi sholat tahajud dikatakan sama Allah secara jelas ada 4 hal. Ya. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bih laka. Ya, jadi wa minal laili artinya waktunya juga dijelaskan. Yaitu apa? Pada sebagian malam. Fatahajjad bih. Hendaklah kamu lakukan sholat tahajud. Jelas itu nama sholatnya. Ya. Kemudian apa? Kata Allah SWT, fatahajjad bih nafilatan lak. Dijelaskan juga jadi sholatnya itu adalah sholat sunnah, nafilah untuk nambah pahala kepada kamu, ya. Kemudian apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dijelaskan pahalanya, nanti kamu akan dibangkitkan dalam tempat yang sangat terpuji kalau kamu melakukan itu. Jadi ini luar biasa sholat ini. Maka kata baginda Rasul SAW, afdalus sholah ba'dal faridah salatul lail. Sholat yang paling bagus setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat sholat tahajud itu sejarahnya juga luar biasa. Jadi sebelum adanya sholat fardu, itu sholat tahajud yang ada. Ya. Allah menurunkan salah satu surah yang awal-awal, kata Allah di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun di waktu malam kecuali sedikit untuk tidur. Berapa banyak? Nisfahu. Setengah malam untuk sholat tahajud, setengah untuk tidur. Masya Allah. Mas Mikdad berapa banyak sholat tahajudnya? Ya. Ayat itu bilang setengah malam, Masya Allah. Saya aja belum sanggup seperti itu. Kemudian kata Allah tambah setengah malam itu atau kurangi. Jadi 2/3 atau 1/3 malam. Lalu akhir ayat itu ditunda sampai 1 tahun lamanya. Sampai Rasulullah SAW dengan para sahabat itu sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena tiap malam melakukan itu belum ada sholat fardu. Sholat fardu turun pada saat Isra wal Mi'raj.
demikian hebatnya sholat tahajud, ya sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang yang melakukan itu. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan sholat tahajud, kita perlu ketahui juga bukan hanya karena kita melakukan lama lalu bacaannya bukan hanya itu, tapi khusyuknya. Kata para sahabat, ya apa namanya, yusalli bina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi azir ka azirar mirjal minal buka. Rasul itu SAW kalau sholat malam, kami mendengar suara tangis dari dada beliau itu seperti air mendidih dalam kuali. Artinya apa? Ya setiap ayat yang dibaca itu beliau nangis. Ya karena takut, dekat, cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kualitas sholat tahajud kita, kuantitasnya juga itu bisa seperti itu sehingga kita sampai ke ujung ayat tadi, sampai Allah bangkitkan dalam keadaan maqamam mahmuda, pada suatu kedudukan yang sangat tinggi. Amin, amin. Demikian Ya Allah. wallahu a'lam bishawab. Aduh, Masya Allah. Jadi begitu spesialnya sholat tahajud ya Habib ya. Betul sekali, luar biasa. Aduh, tadi luar biasa. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya, juga itu Kualitasnya termasuk juga dalam harus kehusuan, tumaninahnya Betul, kita betul dalam sholat tahajud, luar biasa. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bisa menjaga tahajudnya dan istiqomah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Ya Alamin. Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, luar biasa nih pembahasan kita hari ini sangat penting banget, sangat menarik. Ini juga banyak sekali jamaah yang sudah bertanya ke sosial media kita. Makanya langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah jemaah atas antusiasnya kita langsung akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui Instagram Islam Itu Indah. Ini ya pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya kalau tahu anak cucunya ngasih makanan atau sedekah ke orang lain selalu bilang untuk makan aja susah. Untuk bayar utang aja nggak ada. Padahal Allah kasih kami tanah yang luasnya sampai 2000 meter. Masya Allah. Tapi selalu saja merasa kurang sampai akhirnya sedikit-sedikit tanah dijual. Tapi dari penjualan yang jumlahnya miliaran diminta untuk sumbang pembangunan masjid oleh DKM. Bilangnya uangnya belum ada sampai akhirnya habis nggak bersisa. Apakah akhirnya Allah mengambil lagi nikmat dari ibu saya padahal harusnya bisa untuk nambah saldo akhirat saya. Kami anak cucunya kalau mau ngasih anak yatim atau masjid akhirnya sembunyi-sembunyi dari ibu saya Ustadz. Ini bagaimana solusinya? Masya Allah, wah ini permasalahannya cukup rumit ya. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, silakan. Saya membaca pertanyaan sudah punya cucu. Betul. Nah, berarti sudah nenek-nenek. Betul. Ya. Dan nenek-nenek yang pelit itu tidak sedikit, ya. Ada memang nenek-nenek yang pelit, mungkin dulu hidupnya susah. Betul. Jadi merasa bahwa hartanya selalu kurang saja. Maka subhanallah, kalaupun harus sembunyi-sembunyi, silahkan sembunyi-sembunyi. Dan juga diperlihatkan kepada orang tuanya bahwa anak-anaknya itu tercukupi. Artinya bagaimana? Jangan mengeluh di hadapan nenek, perlihatkan kegembiraan di hadapan nenek, berikan hadiah kepada nenek. Artinya dia merasa bahwa, wah anakku ini punya kelebihan, jadi nggak apa-apa dong dia nyumbang ke masjid, nggak apa-apa dong dia nyumbang ke anak yatim. Namun ternyata kita seringkali baik di luar, kurang bagus di dalam. Jadi perbaiki akhlaknya anak cucunya terhadap neneknya supaya nenek itu merasa terpuaskan, neneknya merasa tercukupi. Jangan sampai memang merasa kurang karena kurang perhatian daripada anak cucunya. Maka berikan perhatian yang lebih, kalaupun misalnya mau menyumbang secara sembunyi-sembunyi silahkan, kalau itu sudah menjadi haknya si anak dan cucunya. Misal udah punya uang sendiri silahkan menyumbang ya. Kalaupun misalnya mau mengingatkan kepada orang tuanya, bagaimana cara mengingatkannya? Ingatkan secara lembut. Nek, ini hidup tidak abadi, nanti yang menjadi saldo akhirat nenek ada sedekahnya, ada wakafnya, namun itu tidak mudah. Maka pelan-pelanlah menyampaikan. Kan sama ketika kita menceramahi anak kecil, sama ceramah di hadapan nenek-nenek itu kadang-kadang beda-beda tipis, kadang agak susah juga dibilanginnya. Maka subhanallah, doakan juga insya Allah kalau anaknya sudah berbuat baik, insya Allah mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Nah, jadi nggak usah kecil hati, kan anaknya ini khawatir, nanti orang tuaku nggak punya simpanan akhirat gimana? Nggak apa-apa, nanti anaknya beramal soleh, insya Allah mengalir juga pahalanya untuk orang tuanya. Betul, Masya Allah. Baik, jawab mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya tadi. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram hamba Allah. Oh, tidak bisa disebutkan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah semua saldo atau amalan akhirat kita bisa hangus ketika ada rasa tidak ikhlas pemberi?
Maaf karena jujur sampai saat ini saya masih belum memaafkan mertua saya dulu yang bikin saya dan suami bercerai. Sampai dijodohin suami saya sama pilihan mertua saya Ustadz. Sampai sekarang saya belum mau memaafkannya Ustadz. Waduh, pelik sekali karena masalah rumah tangga boleh dijawab. Ustadz Maulana lebih berpengalaman. Saya langsung tausiah aja. Silakan, Karena wah ini luar panjang biasa. pembahasannya. Baik, Izin silakan Habib, Guru. izin Sasam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Mas Mikdad membacakan pertanyaan yang nanya dari rumah. Yang dibacakan, benar gak saldo akhirat itu akan berkurang ketika kita tidak ikhlas memaafkan? Jawabannya iya. Karena ketika kita tidak memaafkan berarti masih ada dendam pada diri kita. Masih ada ketidaksukaan pada diri kita. Sehingga timbullah yang namanya kebencian, emosi, menjelekkan. Itu. Sehingga otomatis membuat, maaf saya harus katakan, habis pahalanya. Maka memaafkan adalah proses untuk menghentikan perasaan dendam, jengkel atau marah. Bukankah orang jengkel ataupun marah bisa menguras yang namanya pahala? Dan ingat, butuh proses dan perjuangan untuk melakukannya. Makanya yang paling penting memohon ampunan kepada Allah. Untuk mereka. Untuk mereka ya, wah Iya. luar biasa. Jadi gini, bantulah orang yang zalim padamu dengan cara apa? Engkau doakan dia supaya tidak melakukan kezaliman. Waduh, Masya Allah, luar biasa itu. Sangat singkat tapi jelas sekali. Memang agak susah juga untuk dilakukannya ya Ustadz. Gini, sebenarnya gini. Bagaimana Ustadz? Izin Habib ya, Iya. karena ini kan saya semangat banget sampai Betul, saya berdiri. betul. Nah kalau berbicara tentang perihal tentang bagaimana kita bisa mendapatkan saldo akhirat dengan memberi maaf, itu berarti orangnya ihsan. Waduh, betul. Kalau meminta maaf itu gampang, tapi memang susah juga itu kalau minta maaf sebenarnya. Susah. Karena membutuhkan Harus nurunin ego. membutuhkan egonya diturunin dulu terus meminta maaf. Nah, ini kita kasih contoh ya. Nah, saya lagi. Maaf. Gimana nih? Ah. Punten Habib. Ya, Sasam, maaf. Gimana? Sini, Oh, Sasam. ya, ayo. Habib, maaf ya. Jadi Praktek kita. Habib mau diajak. aku nggak diajak juga. Asik. Aduh, Jadi Masya gini, Allah. kalau sekiranya sosok Habib kan biasanya menasihati anak yang bertengkar. Gimana nih caranya Habib Lu menasihati? sih. Jadi aja tadi gua Kalau jatuh naik gitu sepeda. gimana? Makanya nggak ngasih tahu. Mohon maaf, izin. Nah. Saudara-saudaraku, ya, kalau kita bertengkar itu kurang bagus. Jadi kita jangan bertengkar. Ya. Mari kita kalau misalnya ada hal-hal yang nggak cocok, kita bicarakan dengan baik-baik. Kira-kira begitu. Waduh, Masya Inilah Allah. yang dilakukan oleh penanya yang di rumah bertanya kepada Islam itu indah. Mungkin yang nonton, itu yang nanya, masa mertuanya diomongin. Di Islam itu indah, satu Indonesia nonton itu. Betul. Jadi mohon izin kita yang nonton, kita yang baca juga harus menyimak bahwa inilah Realitas. proses untuk mendapatkan nasihat dari Islam itu indah, dari Habib. Luar biasa, makasih banyak. Satu hal buat kita, karena yang namanya jangan tunggu lebaran. Oh iya, biasanya setahun sekali kita minta Aku nanti maaf. maafin dia kalau dia datang. Ya Allah, aku nanti maafin dia. Memang iya kalau dapat lebaran. Kalau nggak ada Masih ada umur gimana? umur. Ada umur gimana? Nah ada kalanya juga teknik yang terbaik adanya guru. Adanya orang yang kita muliakan, yang kita segani, yang datang memberikan nasihat. Itu tadi. Tapi ada satu hal lagi nih buat kita semua. Bagaimana kita bisa memberi maaf. Ingat kebaikannya. Lupakan keburukannya. Betapa banyak kebaikannya. Yang jadi masalah buat kita, mohon maaf yang nanya tadi, dia membenci mertuanya cuma gara-gara satu perkara. Padahal mertuanya sudah berkorban lebih banyak. Bukankah mertuamu sudah memberikan anaknya? Masya Anaknya Allah. anak laki-laki lagi. Luar biasa. Dia yang lahirkan, dia yang besarkan, dia yang sekolahkan, dia kasih kerja. Terus dia dapat penghasilan, engkau yang terima gajinya. Masya Allah, luar biasa. Hello. Luar biasa. Hello. Ini harus dicamkan. Mertua adalah orang tua. Luar Kalau biasa. Habib nasihat buat yang lagi berselisih dengan mertua apa? Mohon maaf. Ya, sama dengan Ustaz Maulana tadi. Jadi Ya. kita melihat kebaikan. Dalam Quran dikatakan wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hendaklah kita itu banyak memaafkan manusia. Allah itu mencintai orang yang selalu berbuat baik dalam Masya segala Allah. hal. Kalau beliau hebat banget ya. Itu punten. Ustaz juga enak kok.
Gimana Ustaz? Dalam perselisihan tidak melihat siapa yang benar siapa yang salah. Dua-duanya harus saling memaafkan. Silakan. Lu minta maaf ceritanya lu sama apa? gue. Loh tetap enggak. Ya udah. Memang untuk minta maaf juga butuh kerendahan Iya, hati, butuh kerendahan effort. hati. Benar. Malas dia kan nyebelin nanti juga dia kayak gitu Lagian lu yang lagi. duluan bukan gue. Malas mau pulang. Orang disuruh saling memaafkan. Ya udah kalau gitu Ayo. saya minta maaf ya, saya nggak Wah, salah. Ini Ah. antara Ustaz Syam yang tua usianya dijawab dong dengan Ustaz yang Syam. tua. Saya Gimana? memaafkan. Nah, gitu. jawabannya Ini susah- gimana tuh? susah Itu banget belum nih. dijawab. Belum dijawab, saya udah minta Jawab, maaf jawab dulu. Ustaz. Nantilah lebaran baru maafin. Aku baru Penting diam. udah minta maaf. Tuh kayak gitu, gimana tuh kalau ada yang kayak gitu? Nggak Jadi ikhlas. harusnya harus meminta maaf dan memberi maaf. Betul. Waduh, Ya udah Masya Allah. saya Silakan maafin duduk deh, udah lagi. saya maafin deh. Apa? Oh, nah Ustaz Syam, ini ngomong-ngomong soal simpanan saldo di akhirat nih. Masih ada? Ada yang selanjutnya Ada ini, lagi. tapi katanya ini Matursuun. susah banget buat dilakukan. Oh, gitu? Terus kalau kita nih tahu kalau misalnya kita udah berhasil melakukannya itu gimana sih? Nah ini penting nih. Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwasanya sudah terisi nih saldo amalan kita di akhirat nih? Betul, gimana Cara tuh? kita memastikannya ya tentunya dengan keimanan karena nggak ada yang bisa ke sana. Oh, ya kan? baik. Dan juga habis ini deh insya Allah. Ya Nanti aja. Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi yang satu bilang aku lebih tua, yang satu bilang aku lebih tinggi ilmunya. Jadi Waduh, susah ya. susah. Saatnya Grup C dan Grup D peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan scan QR Code atau kunjungi website insertlife.com/imb atau melalui aplikasi insertlife.com. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup C dan D Sabtu dan Minggu 13 dan 14 November jam 6 sore live di Trans TV.